Saudara, polisi melakukan pemeriksaan psikologi terhadap 2 tersangka pelaku kekerasan seksual di Panti Asuhan Tangerang, Banten. Sementara 1 tersangka yang buron masih dalam pencarian polisi. Pemeriksaan psikologi dilakukan terhadap 2 tersangka, Sudirman dan Yusuf, yang merupakan pengurus dan pengasuh Panti Asuhan. Pemeriksaan psikologi dilakukan dengan 3 metode, yakni observasi, wawancara, dan tes tertulis. Dan hasil tes psikologi keduanya tidak menunjukkan adanya gejala klinis psikologis. Polisi menyebut selain memeriksa psikologis pelaku, juga dilakukan pendampingan psikologi dan pemulihan trauma terhadap anak asuh serta korban kekerasan seksual Panti Asuhan. Tadi kami sudah konfirmasi kepada tim pemeriksanya, ada sebuah kesimpulan, ada hasil yang didapatkan bahwa terhadap 2 tersangka ini tidak ditemukan atau tidak mengindikasikan gejala klinis psikologis. Kemudian di sisi lain, kami juga pernah menyampaikan bahwa anak asuh yang diantaranya atau sebagiannya juga ada yang merupakan korban tindak pidana ini telah dilakukan pendampingan psikologi oleh bagian psikologi Biro SDM juga. Terungkapnya kasus kekerasan seksual di Panti Asuhan di Tangerang, Banten ini mengejutkan warga sekitar. Pasalnya, tidak ada aktivitas yang mencurigakan di Panti Asuhan ini. Namun dari pemeriksaan, belakangan diketahui Panti Asuhan yang telah berdiri selama 20 tahun ini tidak memiliki izin operasi. Tidak ada sama sekali, ini termasuk yang blank ini. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan Panti Asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar yang dikonsultasi oleh RT RW. Jadi mendirikan seperti ini harus mendapat persetujuan warga sekitar. Sementara itu 1 tersangka lain bernama Yandi Supriyadi kini masuk dalam daftar pencarian orang. Polisi meminta tersangka untuk segera menyerahkan diri. Para tersangka ini terancam dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Sebanyak 71 nelayan terjebak